Selamat pagi anak-anak ibu semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan juga perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar ilmu yang kita dapat bermanfaat dan juga berguna bagi kita semua. Angkat kedua tangannya, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka waishur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Selanjutnya, untuk absen kehadiran, kalian bisa foto diri kalian dan kirim ke WhatsApp grup kita. Dan jangan lupa juga kasih nama ya. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertemu kembali pada pembelajaran matematika. Ibu harap anak-anak ibu semua dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik dan penuh semangat. Siap? Sekarang siapkan alat tulis kalian dan periksa di sekeliling kalian. Apabila ada sampah, diambil ya dan simpan terlebih dahulu. Nanti setelah selesai belajar, jangan lupa dibuang ke tempat sampah. Oke? Sudah siap belajarnya anak-anak? Mari kita mulai. Sebelum kita memasuki materi pada hari ini, Ibu mau tanya dulu nih pada kalian. Kira-kira anak-anak Ibu masih ingat pada pertemuan sebelumnya kita mempelajari materi apa ya? Ya, betul sekali. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari materi keliling dan luas bangun datar. Kita ulang sedikit ya materi sebelumnya. Sekarang kalian perhatikan soal berikut ini. Coba kalian hitung berapa keliling dan juga luas pada persegi tersebut. Mari kita jawab. Diketahui sisi persegi 8 cm. Ditanya keliling dan luas persegi. Jawab. Yang pertama, mencari keliling persegi. Masih ingat kan rumus untuk mencari keliling persegi? Ya, betul sekali. Rumusnya 4 kali S atau 4 dikali sisi. Sisinya tadi kan 8. Jadi 4 dikali 8 sama dengan 32. Jadi keliling persegi tersebut adalah 32 cm. Selanjutnya mencari luas. Rumus luas yaitu S kuadrat atau sisi kali sisi. Jadi 8 dikali 8 sama dengan 64. Jadi luas persegi adalah 64 cm kuadrat. Hebat anak-anak ibu. Sekarang ibu akan menampilkan sebuah gambar. Coba kalian perhatikan dan amati gambar berikut ini. Coba kalian sebutkan gambar apa ya di samping tadi? Ya, betul sekali. Gambar papan catur dan juga susunan kotak-kotak persegi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang perpangkatan dan akar bilangan atau pangkat 2 dan akar pangkat 2. Adapun tujuan atau manfaat dari pembelajaran kita hari ini yaitu 1. Setelah mendengarkan penjelasan dari guru, siswa mampu menjelaskan pangkat 2 dan akar pangkat 2 dengan benar dan tepat. 2. Setelah mendengarkan penjelasan dari guru,
siswa mampu mengidentifikasi pangkat 2 dan akar pangkat 2 dengan benar dan tepat. 3. Melalui contoh dari guru, siswa mampu mengerjakan soal pangkat 2 dan akar pangkat 2 dengan benar dan tepat. Yuk kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Hore, mantap anak-anak ibu. Sekarang ibu akan menjelaskan materi pangkat 2 dan akar pangkat 2. Kalian dengarkan dan simak baik-baik penjelasan ibu berikut ini. Pangkat 2. Apa sih pangkat 2 itu? Bilangan pangkat 2 bisa disebut juga dengan bilangan kuadrat. Bilangan pangkat 2 adalah bilangan yang memiliki angka 2 di atas bilangannya. Contoh, 1 pangkat 2, 2 pangkat 2, 3 pangkat 2, dan seterusnya. Dan bilangan pangkat 2 adalah bilangan yang diperoleh dari hasil perkalian dua bilangan yang sama, yaitu mengalikan sebanyak 2 kali bilangan tersebut. Contoh, P pangkat 2 sama dengan P kali P, seperti 1 pangkat 2 sama dengan 1 dikali 1 sama dengan 1. 2 pangkat 2 sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 4. 3 pangkat 2 sama dengan 3 dikali 3 sama dengan 9. 4 pangkat 2 sama dengan 4 dikali 4 sama dengan 16. 5 pangkat 2 sama dengan 5 dikali 5 sama dengan 25. 6 pangkat 2 sama dengan 6 dikali 6 sama dengan 36. 7 pangkat 2 sama dengan 7 dikali 7 sama dengan 49. 8 pangkat 2 sama dengan 8 dikali 8 sama dengan 64. 9 pangkat 2 sama dengan 9 dikali 9 sama dengan 81. Dan 10 pangkat 2 sama dengan 10 dikali 10 sama dengan 100. Dan masih banyak lagi bilangan pangkat 2. Coba kalian perhatikan contoh soal berikut ini. Tentukan hasil pangkat 2 dari bilangan berikut. Contoh pertama, 12 pangkat 2 sama dengan 12 kali 12. Berapakah hasilnya? Nah, kita hitung seperti perkalian biasa ya. Jadi, 12 pangkat 2 atau 12 kali 12 sama dengan 144. Contoh yang kedua, 26 pangkat 2
sama dengan 26 kali 26. Berapa ya hasilnya? Coba kita hitung seperti contoh sebelumnya. Jadi 26 pangkat 2 atau 26 kali 26 sama dengan 676. Selanjutnya kita masuk pada materi akar pangkat 2. Akar pangkat 2 disebut juga dengan akar kuadrat. Akar pangkat 2 merupakan kebalikan dari bilangan pangkat 2 dan merupakan hasil dari perkalian pangkat 2. Contoh, akar 4, akar 9, akar 16, dan seterusnya. Cara menyelesaikan adalah cukup dengan mencari hasil yang jika dipangkatkan akan menghasilkan soal tersebut. Contohnya, P kali P sama dengan R. Jadi, akar R sama dengan P. Seperti 9 dikali 9 sama dengan 81. Jadi, akar dari 81 sama dengan 9. Selanjutnya, 6 dikali 6 sama dengan 36. Jadi, akar dari 36 sama dengan 6. Contoh selanjutnya lagi. 10 dikali 10 sama dengan 100. Jadi, akar dari 100 sama dengan 10. Dan masih banyak lagi. Coba kalian perhatikan contoh akar pangkat 2 berikut ini. Akar 4 menghasilkan titik-titik. 4 merupakan hasil perkalian dari 2 kali 2 atau 2 pangkat 2. Sehingga akar dari 4 sama dengan hasilnya 2. Akar 25 sama dengan menghasilkan titik-titik. 25 merupakan hasil perkalian dari 5 kali 5 atau 5 pangkat 2. Sehingga akar dari 25 sama dengan hasilnya 5. Akar 36 sama dengan menghasilkan titik-titik. 36 merupakan hasil perkalian dari 6 kali 6 atau 6 pangkat 2. Sehingga akar dari 36 sama dengan hasilnya 6. Lalu bagaimana Bu jika ada soal akar pangkat 2 dari suatu bilangan akar 100 sampai 10.000? Nah, berikut ini contoh mengerjakan apabila ada soal seperti itu. Sebelum kita menghitung, Ibu ingatkan dulu ya anak-anak, bahwasanya kalau kita mau menghitung akar kuadrat dari suatu bilangan antara akar 100
sampai 10.000, pasti nanti jawabannya ada 2 digit. Ingat ya, jawabannya pasti 2 digit. Contoh yang pertama. Berapakah akar kuadrat dari 225? Mari kita hitung. Langkah pertama adalah melihat dulu digit terakhirnya, yaitu 5 kan? Coba kita lihat pada tabel di samping. Lihatlah, manakah pangkat 2 yang menghasilkan angka terakhirnya 5? Nah, itu kan cuma ada pada 5 pangkat 2. Karena 5 pangkat 2 sama dengan 25. Pada 25 terakhirnya 5 kan? Berarti kita sudah dapat nih jawabannya. Tinggal kita tulis saja dulu. Pada jawaban terakhirnya adalah 5. Langkah kedua. Kita coret dulu 2 angka dari belakang. Sehingga angka yang tersisa itu 2. Lalu kita lihat pada tabel. Manakah pangkat 2 yang menghasilkan 2 atau mendekati 2? Berarti kan itu cuma ada pada 1 pangkat 2. Karena 1 pangkat 2 sama dengan 1. Sedangkan pada 2 pangkat 2 kan itu hasilnya 4. Itu sudah melebihi dari 2. Berarti kita sudah dapat nih jawabannya adalah 1. Tinggal kita tulis saja di depan 5. Jadi akar dari 225 adalah 15. Contoh yang kedua. Berapakah hasil dari akar 196? Mari kita jawab. Langkah pertama masih sama. Lihatlah angka terakhir, yaitu 6 kan? Nah, bilangan kuadrat yang menghasilkan angka terakhirnya 6 itu kan ada pada 4 pangkat 2 dan 6 pangkat 2. Nah, kita sudah tahu nih jawaban akhir kita nanti. Kalau tidak 4, ya 6. Kemudian langkah kedua, kita coret 2 angka dari belakang. Berarti angka yang tersisa itu 1. Kita lihat pada tabel. Bilangan pangkat 2 yang menghasilkan 1 itu kan cuma ada pada 1 pangkat 2. Jadi jawaban digit pertama kita itu adalah 1. Selanjutnya kita kurangkan. Hasil pengurangan dari 1 kurang 1 adalah 0. Kemudian kita bandingkan nih 0 ini dengan hasil akar dari digit pertama tadi. Digit pertama tadi kan 1. Kemudian kita bandingkan nih 0 sama 1. Ternyata 0 lebih kecil. Karena 0 lebih kecil dari 1, maka di antara 4 atau 6 yang lebih kecil kan 4. Berarti kita ambil yang 4. Akar dari 196 adalah 14. Soal selanjutnya. Bagaimana kalau akar dari 1521? Langkah pertama masih sama. Kita lihat angka terakhirnya. Angka terakhirnya kan 1. Kemudian kita lihat pada tabel. Pangkat yang menghasilkan akhirnya 1 itu kan 1 kuadrat dan 9 kuadrat. Karena 1 kuadrat sama dengan 1 dan 9 kuadrat sama dengan 81. Belakangnya kan 1 tuh. Nah, kita sudah tahu nih jawaban akhir kita nanti. Kalau tidak 1, ya 9. Kemudian kita coret 2 angka dari belakang.
Berarti yang tersisa angka 15. Bilangan pangkat 2 yang menghasilkan atau mendekati 15 adalah 3 atau 3 kuadrat. Karena 3 kuadrat sama dengan 9. Karena itu yang paling mendekati 15. Selanjutnya 15 kita kurangkan dengan 9. Di mana dapat 9 ini? Yaitu dari 3 kali 3 atau 3 pangkat 2 dari jawaban pertama kita tadi. Nah, 15 kurang 9 hasilnya 6. Nah, 6 kita bandingkan dengan angka pertama tadi, yaitu 3 kan? 6 kan lebih besar daripada 3. Berarti antara angka 1 dan 9 yang kita ambil adalah angka yang paling besar. Berarti 9 kan? Nah, jadi jawaban kita akar dari 1521 sama dengan 39. Contoh yang terakhir. Berapa akar dari 1296? Nah, langkah pertama masih sama dengan soal-soal yang tadi. Kita lihat angka terakhirnya dulu. Angka terakhirnya 6 kan? Kita lihat di tabel. Berarti jawaban kita nanti kalau tidak 4 ya 6. Lalu kita coret 2 angka dari belakang. Sisanya adalah 12. Bilangan kuadrat yang menghasilkan atau mendekati 12 itu adalah 3 kuadrat. Kita tulis 3. Kemudian 3 kali 3 sama dengan 9. 12 kita kurangkan dengan 9 sama dengan 3. 3 ini kita bandingkan dengan jawaban pertama kita tadi, yaitu 3 kan? Ternyata perbandingannya sama. Lalu bagaimana? Kalau sama, kita ambil angka yang paling besar. Ingat ya, kalau perbandingannya sama, kita ambil angka yang paling besar. Berarti di antara 4 dan 6 yang paling besar kan 6. Ya udah, berarti jawaban kita ambil yang 6. Jadi akar dari 1296 sama dengan 36. Berikut tadi merupakan penjelasan Ibu mengenai materi pangkat 2 dan akar pangkat 2. Nah, bagi anak-anak Ibu yang masih kurang paham, kalian bisa tanyakan di grup WhatsApp kita ya. Nanti Ibu akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Lalu Bu, apa sih kegunaan perpangkatan ini dan akar bilangan di kehidupan kita? Baik, akan Ibu jawab menggunakan sebuah contoh. Contohnya, orang tua kalian memiliki tanah dengan luas 100 meter. Kemudian, tanah ini mau dijadikan sebuah kandang. Nah, untuk membuat sebuah kandang itu kan diperlukan pagar. Nah, sedangkan sisinya tidak diketahui berapa meter. Hanya diketahui luasnya saja 100 meter. Jadi kita untuk mencari sisinya, kita bisa menggunakan rumus akar bilangan tadi. Tadi kan ada 100 meter. Kalau kita tarik akar, 100 adalah perkalian dari 10 kali 10. Jadi kita ketahui, kita dapat jawabannya bahwa sisinya tadi adalah 10 meter. Jadi orang tua kalian bisa membuat pagar untuk kandang sapi tadi karena sudah diketahui bahwa sisinya adalah 10 meter. Adapun contoh lain seperti papan catur. Nah, papan catur itu kan memiliki banyak kotak-kotak. Sedangkan kita mau cepat tuh untuk menghitung berapa kotak-kotaknya. Kalian bisa menghitung sisi depannya saja dan sisi sampingnya saja
ada berapa? Ada 8, sisi depannya 8 dan sisi sampingnya 8. Jadi kalian 8 dikali 8 sama dengan 64. Nah, diketahui tuh bahwa kotak-kotak yang ada di papan catur itu ada 64 kotak. Itulah kegunaan di kehidupan kita mengenai perpangkatan dan akar bilangan ini. Kalau begitu, Ibu akan memberikan soal latihan buat kalian ya. Kalian coba jawab soal berikut ini. Pinter anak-anak Ibu, kalian sudah bisa menjawab soal latihan yang Ibu berikan. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, Ibu akan menyimpulkan materi yang telah kita pelajari. Bilangan pangkat 2 adalah bilangan yang memiliki angka 2 di atas bilangannya. Dan bilangan pangkat 2 adalah bilangan yang diperoleh dari hasil perkalian dua bilangan yang sama, yaitu mengalikan sebanyak 2 kali bilangan tersebut. Contohnya tadi seperti 1 pangkat 2, 2 pangkat 2, 3 pangkat 2. 1 pangkat 2 sama dengan 1 dikali 1 sama dengan 1. 2 pangkat 2 sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 4, dan seterusnya. Akar pangkat 2 merupakan kebalikan dari bilangan pangkat 2 dan merupakan hasil dari perkalian pangkat 2 seperti akar 4, akar 9, dan akar 16 dan seterusnya. Dan cara menyelesaikannya adalah cukup dengan mencari hasil yang jika dipangkatkan akan menghasilkan soal tersebut. Contohnya tadi seperti P dikali P sama dengan R. Jadi akar R sama dengan P. Contoh, 10 dikali 10 sama dengan 100. Jadi akar 100 adalah sama dengan 10. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas pekerjaan rumah buat kalian. Nanti soalnya akan Ibu kirimkan ke grup WhatsApp kita. Dan batas waktu pengerjaannya selama 1 minggu. Jadi pertemuan selanjutnya kalian harus mengumpulkan di grup WhatsApp kita. Mengerti anak-anak? Ya, bagus sekali. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesudah belajar ya. Angkat kedua tangannya anak-anak, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin. Anak-anak, jangan lupa untuk selalu belajar di rumah ya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan kalian. Dan jangan lupa untuk selalu melakukan 3M. Apa itu? Mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker. Oke? Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu ucapkan terima kasih. Dan Ibu memohon maaf apabila ada perkataan dan perbuatan Ibu yang salah dan kurang berkenan di hati kalian. Sampai berjumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara.